Oke, halo teman-teman dari investor, selamat tahun 19 teknikal dan bagian. Seperti biasa, hari ini hari Senin 18 September 2023, hari yang agak kurang oke, marketnya melemah, koreksi 0,670%. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengulasai IHSG dan juga beberapa sambilan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat autor yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk contohan saham, bisa cari tinggal link sosial deskripsi, dan nanti bisa kasih tip, support maupun donasi untuk contohan saham, dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat tonton dan pertanyaan ketika kesalahan, silahkan sampaikan aja, bisa video Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pastikan saya jawab kalau ada waktu. Lanjut, jangan lupa support terus channel saham dan like, comment, dan subscribe. Nah, support itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator sisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari di Jojon Saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke, kita langsung masuk ke transaksi, di mana hari ini transaksinya 10,9 T dengan pergerakan asing. Net buy 343 miliar. Dominan di pasar nego, tapi regulernya cuma 9 M. Sedangkan di nego ada 333 miliar. Kita langsung masuk ke saham yang dibeli asing dulu. Yang pertama ada AMMN yang akhirnya koreksi juga 278 miliar, Astra 38 miliar, Goto 35 miliar, BBCA 20 miliar, Alfamart 17 miliar, Excel 10 miliar, BRIS 6 miliar, SM Gear 4 miliar, Mitratel 4 miliar, KLBF 3 miliar, Pegas 3 miliar, SMSM 2 miliar, Tower 2 miliar, Unilever 2 miliar, Cipin 2 miliar, BBB 1 miliar, Cuan 1 miliar, Auto 1 miliar, NSS 800 juta, dan MTEK 500 juta. Kita masuk ke saham jualan asing, ada BBRI 90 miliar, Unitractor 32 miliar, Akra 18 miliar, Adero 16 miliar, Bank Mandiri 16 miliar, Arto 12 miliar, BBNI 12 miliar, Film 10 miliar, ITMG 9 miliar, MDK 8 miliar, PTPS 8 miliar, HIL 8 miliar, Friend 7 miliar, BNGA 6 miliar, SMRA 6 miliar, MAPI 6 miliar, Inco 5 miliar, LPPF 5 miliar, Seger 5 miliar, BMTR 4 miliar, Mayura 4 miliar, MNCN 3 miliar, JSMR 2 miliar, dan IRA 2 miliar juga. Oke. Sekarang kita langsung masuk ke analisa teknikal IHSG, di mana hari ini IHSG tidak melanjutkan penguatan, malah melemah 0,67%. Candlenya solid dan ya transaksinya pun juga terbilang ada. Terakhir IHSG menguat sampai 7020 membentuk sebuah rising wedge yang mana targetnya adalah di sini 6850 untuk target rising wedge-nya. Sempat koreksi rebound di 6900 membentuk double bottom. Bottom 1, bottom 2. Kemarin breakout, cuman agak disayangkan rejectnya kuat banget ketika breakout. Dan sekarang IHSG kembali melemah. Maka dari itu simpelnya besok IHSG bakal uji support, yaitu area 6900, yang mana kalau misalkan jebol maka IHSG membentuk lower low pada structure yang lebih besar, high, low, lower high, ataupun same high dan juga lower low. Artinya untuk sekarang, untuk support kita perhatikan 6900. Selama nggak jebol harusnya masih oke. Bisa saja dibikin double bottom yang lebih besar, bottom 1, bottom 2. Tapi kalau misalkan dia jebol 6900 maka bakal terbentuk double top pada structure yang lebih besar, top 1, top 2, dan bakal menuju ke target rising wedge-nya di area 6850 seperti itu. Artinya untuk sekarang perhatikan aja 6900, selama nggak jebol itu oke. Tapi kalau misalkan jebol, prepare for the worst case scenario. Untuk resist masih sama 7020 seperti itu. Oke, untuk IHSG kita langsung masuk beberapa saham pilihan. Saya pengen mulai dari yang dijualin asing dulu aja. Dan kita cari yang ada spreadnya. Apa nih? LPPF kayaknya ya. Coba kita bahas LPPF. Lumayan 5% hari ini. Oke. Kita bahas LPPF, di mana hari ini LPPF turun 5,79%. Candlenya solid dan volumenya terlihat membesar. Tapi satu hal yang menarik, volumenya sudah mulai mengecil dari koreksinya. Terakhir LPPF dia puncak di area 6500, itu area pullbacknya 0,618 kalau nggak salah dari structure yang paling besar. Dan kemarin dia sudah reversal. Ini mirip kayak saham-saham yang sudah reversal lah. Misalkan contoh kayak ASA yang reversal di 3000 dan lain sebagainya. Di sini dia reversalnya ya 1, 2, 3 dan terbentuk inverted cup handle yang secara by structure terbentuk lower high lower low, high
low, lower high, lower low, seperti itu. Maka by trend LPPF ini sudah putar balik dan menjadi saham downtrend karena dia sudah reversal. Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan koreksinya masih dalam koreksi kuat ya, slope-nya masih kuat dan juga dari volumenya pun juga terlihat masih membesar lagi, seperti itu. Dan ya, untuk sekarang sih saya rasa kita tinggal menunggu bottomnya LPPF dulu, dimana kalau saya rasa area kuatnya LPPF itu adalah di 1800. Di sini sebelumnya support, sebelumnya resist, breakout jadi support, jadi support, jadi support, seperti itu. Jadi ya sepertinya 1800 bakal jadi area pemberhentian si LPPF. Dan pas ya, bukan kebetulan, ini 1800 juga di Fibonacci 0,618 yaitu 1770 sampai 1800, seperti itu. Artinya untuk sekarang masih wait and see ya, karena koreksinya masih kuat. Perhatikan dulu aja, gunakan area tadi selalu batasi resiko. Kita lihat transaksinya, price action kurang bagus, transaksi juga auto kurang bagus. Sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, big distribusi semua. Dan ya, perhatikan di 1800. Untuk LPPF kita lanjutkan. IRA gila ini. Dulu zaman-zaman Covid ya, IRA itu ditarik dari bawah sampai 3.700. Sekarang udah di harga 480 lagi. Kayaknya itu dulu yang dibeli asing. Kita masuk untuk yang dijualin asing. Kita coba masuk untuk yang dibeli asing hari ini. Saya pengen bahas dari AMMN yang akhirnya koreksi juga. Oke, kita bahas AMMN, di mana hari ini AMMN turun 8,04%. Candlenya solid, volumenya pun juga terlihat ada. Terakhir AMMN IPO dengan volume yang bagus, candle yang galau dan akhirnya menguat. Continuation menguat, continuation lagi menguat lagi, continuation lagi menguat dan sampai kemarin all time high di 5.950 seperti itu. Dan di situ mulai terlihat candle-candle yang agak kurang enak. Pertama di 11 September ini ya, sudah mulai seller yang muncul, merealisasikan profit dan akhirnya sekarang sudah lower low buy structure jangka pendeknya seperti itu. Bahkan kalau misalnya kita pakai weekly, ini bisa aja jadi hanging man ataupun misalkan evening star ya. Yang jelas itu adalah sebuah pattern reversal, candlestick reversal, dimana konfirmasinya adalah ketika dia jebol 4.800. Artinya kalau misalkan besok AMMN lanjut koreksi, dan sepertinya iya, karena kalau kita lihat volumenya masih menguat ya. Kalau AMMN lanjut koreksi dan nanti misalkan dia jebol 4.800, maka dia sudah terkonfirmasi bakalan koreksi pada structure yang lebih besar seperti itu. Dan ya, untuk sekarang sih tidak ada alasan untuk beli kalau menurut saya ya. Belum ada setup, belum ada konsolidasi, lebih ke arah yang punya barang aja, tinggal jaga TS. Perhatikan 4.800 untuk patokan koreksi si AMMN ini. Kita perhatikan transaksinya hari ini. Transaksinya sebenarnya bagus banget untuk AMMN hari ini ya. Big akumulasi, yang beli cuman si CC ini, gede banget ini. Cuman kalau buy price action ada arah untuk koreksi terlebih dahulu. Tinggal kita perhatikan 4.800 nya kira-kira jebol atau enggak. Dan yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Untuk AMMN saya lanjutkan, saya pengen bahas BRIS. Tadi juga cukup rame ya BRIS dibahas. Oke, aduh sangat disayangkan BRIS ini. Ini BRIS turun 3,02%, candlenya solid, volumenya pun juga terlihat besar. Terakhir BRIS, kita sedikit flashback ya. Sebelumnya dia bottom di 1100, naik sampai kemarin tuh puncak di 1800. Sudah tidak high lagi dan membentuk same high ya. High yang sebelumnya dia uptrend, di sini mulai same high, low, same high dan breakdown membentuk lower low. Turun sampai 1530, naik lagi 1790 membentuk lower high, turun sampai 1600 membentuk higher low, membentuk lower high lagi, dan sekarang terlihat dia sudah patah dari symmetrical triangle. Konsolidasinya terlihat membentuk symmetrical triangle ya, karena dia punya lower high dan punya higher low juga, yang mana dia sudah jebol ke bawah dengan volume yang cukup ada juga seperti itu. Nah untuk sekarang BRIS ini bakalan konfirmasi kalau dia jebol 1600. Ini kan dari 1605 ya. Misalkan besok rebound itu masih ada harapan. Tapi kalau misalkan BRIS besok jebol 1600, maka BRIS punya structure lower low yang mana itu kurang bagus untuk si BRIS sendiri seperti itu. Artinya perhatikan 1600, kalau memang besok dia jebol jangan lupa selalu batasi resiko.
Next stopnya ada di 1530 kalau misalkan 1600 nya jebol. Tapi kalau dia udah jebol 1600 sudah agak kurang bagus view-nya si Breeze ini. Seperti itu. Kita lihat transaksinya, price action jelek seperti biasa, transaksi juga auto jelek, gak ada masalah sama sekali, gunakan area tadi aja. Untuk Breeze kita lanjutkan, kita cari yang ada spread lagi. Kita coba masuk ke yang merah-merah. Bukalapak, coba deh kita bahas Bukalapak deh. Kita update view Bukalapak ya. Oke, Bukalapak hari ini turun, dia turun 6,56%, candlenya solid, volumenya pun juga terlihat cukup besar. Yang jelek candle kemarin ya, bukan candle kemarin, transaksi kemarin. Cuma itu volumenya gede banget ya. Ini bukan volume kaleng-kaleng, most likely rebalancing, tapi itu volumenya bukan kaleng-kaleng lah, seperti itu. Terakhir Bukalapak setelah bottom di 194, dia naik sampai area pullback di puncaknya 268. Itu antara Fibonacci 0,618 sampai Fibonacci 0,786. Di sana dia reject pas juga dengan same high-nya. Di sini ya 270, di sini juga 270. Akhirnya dia reject seperti itu. Dan ya terbentuk pattern reversal evening star dan sekarang dia koreksi sampai 228. Muncul banyak setup ya sebenarnya Bukalapak ini, kira-kira bisa seperti apa view-nya. Dan kalau menurut saya sih kalau kita update view-nya dari yang sini dulu ya, yang jelas ini Bukalapak masih, yang pertama dia merespon downtrend line, yang kedua dia reject dari area pullback. Jadi worst case skenario nya karena Bukalapak ini saham downtrend, bahkan dia bisa lower low. Artinya apa? Ya bisa jadi dia jebol 193 karena dia saham downtrend seperti itu. Cuman kalau misalkan kita tarik Fibonacci, kira-kira dia koreksi sampai mana untuk saat ini? Ini ya, kita bisa tarik dari 193 sampai high-nya kemarin di 268, dan ini adalah beberapa support dari si Bukalapak. Entah kenapa kok saya menarik melihat di 220 ya Bukalapak ini, dimana ada Fibonacci 0,618 ditambah juga dengan potensi skenario inverted head and shoulder, dimana ini shoulder kiri, lalu ini head, dan ini calon shoulder kanan seperti itu. Cuman untuk sekarang masih potensi ya, karena belum ada konfirmasinya. Untuk sekarang sih pantau dulu aja 220 sampai 214, kembali lagi ke support lamanya dia. Kalau ada respon di situ harusnya Bukalapak masih menarik dan masih ada harapan ya. Tapi kalau misalkan dia jebol, maka next stop 208, lalu setelah itu 193. Nah, kalau jebol yang 193 ini artinya Bukalapak masih kuat downtrendnya. Dia bakal lanjut lower low dan targetnya adalah 171 sampai 158. Seperti itu. Jadi untuk sekarang perhatikan dulu aja 220 sampai 208 untuk support Bukalapak saat ini. Seperti itu. Kita lihat transaksinya. Setelah sekian purnama diakumulasi, hari ini terjadi distribusi juga, suatu yang wajar, aksi taking profit ya. Dan ya, ikuti price action-nya aja. Untuk Bukalapak kita lanjutkan. Agak lucu tuh Antam itu. Kemarin udah kita bahas Antam ya. Setiap mau koreksi pasti beritanya sama itu, Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Surabaya. Berapa kali di up itu beritanya itu. Oke, kita masuk ke yang hijau-hijau deh. Kita bahas yang hijau-hijau kalau ada yang menarik biar tidak sepet matanya. S Hardware, Pegeo. S Hardware kemarin udah kita bahas belum sih? Udah kayaknya ya. Pegeo juga biarkan trennya lanjut. WIM juga event setup HK-nya pun berhasil. Saya pengen bahas Tekim aja deh. Ini kertas-kertasan juga baru rame ini. Oke, kita bahas Tekim ya. Dimana hari ini Tekim berhasil naik 4,26%. Candlenya bagus, volumenya pun juga terlihat bagus. Terakhir Tekim dia bottom di 5.600 ya. Dan setelah itu dia reversal, inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, breakout menguat sampai sekarang di 9175. Sebenarnya target pullback di sini doang 78 sampai 72 ya, tapi karena dia lanjut higher high bahkan sampai sekarang, maka posisi saat ini Tekim sudah di 9175. Targetnya sih jelas di sini 10.000 sampai 11.000 untuk saat ini karena dia berhasil higher high untuk si Tekim ini. Seperti itu. Jadi ya, ini untuk sekarang tinggal melanjutkan target doang, dimana dia kalau besok lanjut menguat,
bertahan di atas 9150 ya, maka targetnya adalah 10.000 sampai 11.000. Itu di area Fibonacci 1,382 sampai 1,618 seperti itu. Kalau bigger view sebenarnya sih TKIM ini lebih ke ngikut siapa namanya? INKP ya. Cuman kalau kita tarik Fibo aja dari puncak sampai bawah ya di sekitar 0,618 lah ya, tadi 11 ribuan itu seperti itu. Jadi ya intinya gunakan area tadi aja. Untuk support sekarang masih cukup jauh, bahkan kalau kita perhatikan ini setupnya continuation terus ya, continuation. Mungkin tuh sekarang TS aja sih di bawah 8750. Selama nggak jebol 8750 oke, dan ya gunakan area tadi untuk targetnya. Kita lihat transaksinya, price action bagus, transaksi auto bagus, bahkan sampai sekarang belum ada masalah sama sekali. Dan ya jangan FOMO, intinya sama, selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf kurang-kurangnya dari saya. Jangan lupa support terus, jangan lupa dan like, comment, subscribe, karena support konten gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.